Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Komponen dan Unsur Sejarah. Saya Dimas Mukarramatul Islamiyah sebagai moderator. Saya Faradisa Sarsabila sebagai pemateri pertama. Saya Maulidi Rahmawati sebagai pemateri kedua. Saya Fatimah Jana sebagai pemateri ketiga. Saya Elza Abronia sebagai penulis. Dipersilakan untuk pemateri pertama untuk membaca pematerinya. Bab 2. Pembahasan. Darah merupakan cairan tubuh yang terbentuk dari jaringan hidup, mengalir ke seluruh bagian tubuh melalui kumpulan jaringan pembuluh darah. Darah memiliki fungsi penting bagi kesehatan manusia, salah satunya memasuk zat-zat penting ke seluruh tubuh seperti hormon, oksigen, dan gula. Selain itu, darah juga berperan dalam membuang limbah dari tubuh. Namun, perlu diketahui bahwa darah terdiri dari kombinasi beberapa komponen dengan masing-masing peran yang berbeda. Komponen darah beserta fungsinya penting. Secara keseluruhan, komponen darah manusia terdiri atas plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit, keping darah atau platelet. Nah, berikut adalah penjelasan dari setiap komponen dan fungsinya, yaitu Plasma. Komponen darah cair disebut dengan plasma, yakni pencampuran antara air, gula, lemak, protein, dan garam. Plasma adalah komponen darah yang berperan dalam mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan berbagai zat lain. Misalnya seperti fungsi, antibodi, zat protein pembekuan, hormon, hasil limbah tubuh, serta protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit adalah sel yang paling melimpah dalam darah, sebab sel tersebut terhitung sekitar 40-45% dari volumenya. Secara sederhana, eritrosit terbentuk seperti donat tapi tanpa lubang di tengahnya. Produk sel darah merah dikendalikan oleh eritropoietin, yaitu hormon yang diproduksi oleh ginjal. Namun, eritrosit tidaklah memiliki nukleus layaknya sel tubuh kebanyakannya, sehingga dapat dengan mudah berubah bentuk. Kondisi tersebut memudahkannya untuk menyesuaikan diri melalui berbagai pembuluh darah yang tubuh. Akan tetapi, tidak adanya nukleus juga membuat kehidupan sel darah merah terbatasi ketika mengalir melalui pembuluh darah terkecil. Sebab hal ini dapat merusak membran sel darah merah dan menghabiskan energinya. Umumnya, rata-rata sel darah merah hanya bertahan selama 120 hari sejak terbentuk. Sel darah merah mengandung protein, khususnya yang disebut sebagai hemoglobin. Hemoglobin sendiri berperan pentingnya dalam membantu mengalirkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan kemudian mengembalikan karbon dioksida dari tubuh ke paru-paru, sehingga dapat dihembuskan. Selain itu, hemoglobinlah yang membuat darah tampak merah. sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit berfungsi penting dalam melindungi tubuh dari infeksi. Namun, sel darah putih jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan sel darah merah, yaitu hanya terhitung sekitar 1% dari total darah keseluruhan pada tubuh. Sementara itu, jenis sel darah putih yang paling umum adalah neutrofil, yang merupakan sel dengan respon cepat dan menyumbang 55 hingga 70%. Total jumlah sel darah putih setiap neutrofil hidup kurang dari sehari, sehingga sumsum tulang dan akan terus-menerus memproduksinya agar dapat mempertahankan perlindungan dari infeksi. Selain neutrofil, jenis utama sel darah putih lainnya adalah limfosit yang memiliki dua populasi utama. Populasi yang pertama adalah limfosit T yang berperan dalam membantu mengatur fungsi sel kekebalan lainnya. Tak hanya itu, limfosit T juga berperan secara langsung menyerang berbagai sel tumor yang terinfeksi. Populasi kedua adalah limfosit B yang berperan dalam membuat antibodi dalam membentuk protein khusus. Protein tersebut nantinya akan secara khusus menargetkan virus, bakteri, dan mikroorganisme lainnya. Trombosit atau platelet tidaklah seperti sel darah merah atau putih.
Sebab trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan fragmen sel yang lebih kecil. Komponen darah yang satu ini berperan dalam membantu proses pembekuan darah atau koagulasi. Proses tersebut terjadi dengan perkumpulannya trombosit di area cedera atau luka dengan menempel pada lapisan pembuluh darah yang terluka. Proses tersebut akan menghasilkan bekuan fibrin yang berfungsi untuk menutupi luka dan mencegah darah bocor keluar. Selain itu, fibrin juga berperan dalam membantu pembentukan struktur awal jaringan baru, sehingga dapat mempercepat penyembuhannya. Namun, apabila kadar trombosit terlalu tinggi dari batas normal, hal ini dapat menyebabkan pembekuan yang berlebihan. Akibatnya, resiko stroke dan serangan jantung dapat meningkat. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Apa yang disebut dengan sel darah putih? Baik, pertanyaan kami akan jawab. Sel darah putih atau leukosit berfungsi penting dalam melindungi tubuh dari infeksi. Namun, sel darah putih jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan sel darah merah, yaitu hanya terhitung sekitar 1% atau total darah keseluruhan pada tubuh. Sementara itu, jenis sel darah putih yang paling umum adalah neutrofil, yang merupakan sel dengan respon cepat dan menyumbang 55 hingga 60% total jumlah sel darah putih. Setiap neutrofil hidup kurang dari sehari, sehingga sum-sum tulang akan terus memproduksinya agar dapat mempertahankan perlindungan dari infeksi. Apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Ya.